Apapun amalnya bil qalb, dengan qalbu. Tapi yang banyak disebutkan di Quran itu qalbu berpenyakit. Artinya apa? Kebanyakan qalbu memang berpenyakit. Ciri-ciri kita disebut oleh Allah dengan kekodimannya, karena dia huwal awwal wal akhiru, dialah yang maha awal. Ciri-ciri kita disebutnya, lisan ini mudah menyebutnya, qalbu wajilat qulubuhum, qalbu bergetar ketika memasukkan namanya. Kalau berwudu mesti di qalbunya menyebut nama Allah. Kalau enggak wudunya ditemani seorang syaitan namanya walhan. Ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang bukan Allah, saya ini bukan orang suci bicara begini. Yang saya ceritakan itu bobrok saya sendiri, karena pernah merasa bobrok dan sampai hari ini saya ini hina. Maka saya berbagi cerita kisah bahwa mau belajar thariqat 1000, dapat wiridan 70.000, jadi mursyid 7 tarekat nggak ngaruh. Bersiswa 500 tahun jadi mursyid, muridnya bisa duduk ngawang, tapi meninggalnya dia menyembah syaitan. Ketika dia diikat, datanglah syaitan berwajah malaikat, karena dia tahu wajah malaikat, karena dulu pernah satu pangkat dengan malaikat. Apa kata syaitan? Bersiswa, maukah kamu selamat? Kamu tidak akan dihujat. Ternyata ada satu riya yang muncul di kolbu orang yang belajar zikir dan santri-santri, ulama-ulama. Ulama santri insya Allah terbebas dari riya, suka dipuji, bebas. Malah risih kalau dipuji orang. Tapi banyak murid-murid, santri-santri, salik-salik, jamaah-jamaah yang tidak tahan kalau dicaci. Itu riya yang paling berat. Riak paling berat. Nanti coba aja punya guru bermasalah, malu disebut murid dia. Oh, berarti kita ini mengikuti guru karena meyakini dia suci. Itu satu kesesatan yang nyata. Kenapa? Adakah ajaran Islam yang mengajarkan guru selain Rasul itu suci? Ada enggak? Maka kalau ada tuan guru, kiai, apalagi polisi, tentara, pejabat, dia maksiat, dia kemudian melakukan kesalahan, itu masuk akal. Masuk akal. Ini bukan pembenaran, tapi kita jangan sibuk dengan orang lain. Tapi betullah kata orang, kejadian terburuk itu berita terbaik. Benar ya? Seneng gak bicarain keburukan orang? Seneng ya? Senang sekali. Nah, ini kolbu. Bersiswa itu setiap hari zikir, dan zikirnya puluhan ribu. Ketika dia diikat, kata syaitan, bersiswa, setelah ini engkau tidak akan dibenci lagi, aku akan selamatkan engkau. Tapi syaratnya satu, sujud kepadaku. Akhirnya bersiswa mengatakan, nah, baik. Dilepaskanlah, cukup. Ini pakai tangan, rantai semuanya lepas. Lalu bersiswa sujud. Di saat sujud, dia belum angkat kepalanya, malaikat maut menyambar, mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Syukran. Barakallahu fikum. Orang sudah pakai sarung, itu diuji Pak, di samping kita celana jingkrang, waduh berat ujiannya. Apalagi kaki dia nyari kaki kita. Akhirnya sholat menjadi lebih khusyuk. Khusyuk plus khusyuk. Dia cari-cari kaki. Hati kita terganggu sama dia. Benar? Kenapa terganggu? Kita sedang berhadapan dengan Allah, kenapa terganggu?
nggak usah terganggu ya. Besok kalau dicari kaki kita, udah kasih, bantu dia khusyuk, bantu dia khusyuk. Hadis tidak sahih, tapi riwayat ini dipakai ulama. Ada seorang lagi sholat, mainin jenggotnya, biasa jenggot berpanjang. Insyaallah, Allah, akhi, lagi sholat, mainin jenggot. Dilihat oleh Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Lau khasha'at qalbi la khasha'at jawarih. Seandainya qalbunya khusyuk, tunduk, hikmat, tentu tubuhnya akan juga khusyuk. Maka khusyuk bukan sarung, apalagi sarung merek tertentu itu ya. Sarungnya Barakia itu, lebih mahal dari celana kita Pak, jangan sombong ya. Ada yang seharga motor sarung. Jadi ngeliat orang pakai sarung husnuzon, siapa tahu itu sarung mahal ya. Ada seharga motor bekas. Yang pakai sarung juga belagu, lu gak tahu. Lagi sholat, ente gak tahu. Ini sarung lebih mahal daripada celana ente. 10 celanamu gak kebayar di sarung. Lagi sholat. Ini orang lagi sholat, di kolbunya ada khayal-khayalan. Inilah yang disebut khuyala. Innallaha la yanzur. Allah tidak memandang sholat. Man jarral thawbahu khuyala. Yang memanjangkan atau memakai pakaian, dalam hatinya ada khayalan-khayalan dia lebih baik dari orang kiri kanannya. Ini hati-hati. Ini cara Nabi mendidik umat ya. Pelan-pelan dididik. Dulu sarung itu mahal. Kalau ada orang punya sarung, biasanya sarung itu dibagi 2, ada yang dipotong. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari, kebanyakan sahabat karena waktu itu paceklik, sarungnya hanya sampai betis, pertengahan betis. Artinya kain mahal. Jika ada orang sholat sarungnya sampai menutupi mata kaki, berarti dia kaya. Si kaya ketika sholat waktu ruku, keren nih, terlihat sama dia sarungnya. Dan dia merasa kagum, mengagumi pakaian lagi sholat, disebut khuyala, berkhayal. Maka beda kibr sombong dengan khuyala. Tapi terjemahan yang ada di Indonesia, khuyala itu sombong, gak pas. Harus dijelaskan apa makna khuyala. Merasa pakaiannya lebih keren. Sombong juga, tapi bukan sombong yang itu. Jadi khuyala itu pada performa pakaian, itu khuyala. Maka saya menghimbau, mau yang celananya jingkrang, mau yang pakai sarung, yang pakai gamis, gak usah sibuk sama kiri kanan. Karena zaman ini sarung sudah murah, celana pun murah, 20.000 sudah dapat. Dan jangan sholat pakai celana dalam orang Arab. Tahu celana dalam orang Arab? Orang Arab itu celana dalamnya panjang, paham? Pakai gamis. Saya pakai gamis, di dalamnya pakai celana loh. Pakai celana panjang. Jangan sholat menghina Allah dan Rasul. Sholat kok pakai celana dalam. Celana dalam orang Arab. Yang afdol, Nabi tidak pernah sholat pakai celana. Kalau pakai celana yang sopan. Celana kita ngantor, celana kita kerja. Jangan pakai celana gunung, kecuali lagi hiking. Adab ya. Pakai sarung lebih afdol. Coba antum cari yang pakai celana jingkrang, ini saya tantang ya, nggak melarang, tapi saya menantang. Cari satu hadis saja baginda Rasulullah pakai celana dan jingkrang. Kalau ente benar ikut sunnah, nggak ketemu. Maka jangan berbangga dengan celana itu. Sama yang pakai sarung nggak boleh belagu juga. Udah seneng aja yang pakai sarung. Enggak juga.
Nabi itu sering karena sholatnya panjang, sering benerin sarung lagi sholat. Benerin sarung lagi sholat. Berarti Nabi pakai, maka disebut dalam salah satu nama Nabi SAW, sahibul izar, sahib yang punya izar, sarung. Sunnah pakai sarung, Pak. Jadi yang pakai sarung niatkan ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa saya malam ini pakai gamis? Ya adanya ini. Ini pakaian Arab sekarang. Arab dulu pakaiannya 2 potong, atas dan bawah. Atasnya kemeja, bawahnya sarung. Lalu baru jubah luar. Tahu jubah luar seperti Habib Umar. Habib bin Umar itu seperti itu. Habib-habib dari Yaman biasanya begitu. Kok jadi ngomongin sarung ya? Karena ada kaitannya dengan kolbu. Ini yang ringan-ringan saya bicara ya. Karena kata kawan ada yang bisik-bisik di kolbunya, Buya, jangan berat-berat ya. Insya Allah nggak berat-berat. Berapa kali Allah menyebut kata kolbu di Quran? Nah, terpikir nggak? Berkali-kali, lebih dari 100 kali. Dan itu jumlah yang fantastis. Karena Allah tidak pernah menyebut kata sholat sebanyak itu, tidak pernah menyebut kata zakat, apalagi haji umroh sebanyak itu. Tapi kenapa para dai lebih banyak dakwah umroh daripada dakwah sholat khusyuk, dakwah kolbu? Silakan dakwah umroh tapi dengan kolbu. Silakan dakwah ziarah tapi dengan kolbu. Apapun amalnya bil qalb, dengan kolbu. Tapi yang banyak disebutkan di Quran itu kolbu berpenyakit. Artinya apa? Kebanyakan kolbu memang berpenyakit. Termasuk kolbu yang lagi bicara ini. Kolbu saya banyak penyakitnya. Masih ingat ada di surat Al-Hujurat ngomongin orang sama dengan apa? Makan bangkai orang hidup. Mending makan bangkai ikan patin, enak. Campur sama tempoyak. Kata orang Jambi enak, kata orang Padang belum tentu. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau membicarakan orang sama dengan makan bangkai, bau nggak? Bau, jijiknya. Kalau antum menyimpan kebencian di sini, kalau dikeluarin itu sama dengan najis dibuang. Kok nyaman hidup ada najis di dalam badan? Saya mau tanya, kalau berangkat sholat, tiba-tiba ketika di jalan terkena najis di sarung, nyaman nggak? Kalau dibawa dipaksakan sholat, kepikiran nggak? Kita kepikiran. Dari awal takbir sampai assalamualaikum yang teringat bagian najis itu. Sudah mulai paham? Kalau masuk ke dalam masjid, masuk ke Baitullah, masuk ke dalam sholat, di kolbu ada satu noda saja. Antum biarkan kebencian kepada makhluk, berburuk sangka kepada makhluk, iri dengki kepada makhluk, merasa lebih alim, lebih suci dari seorang makhluk. Itu orang sholat, di badannya ada bau bangkai yang luar biasa. Maka ruhnya gelisah. Ketika sholat dia ingin segera cepat, ingin buru-buru. Disitulah sejarahnya, sejarah rohani, secara kronologis. Kenapa orang tidak tumanina, tidak bisa tenang? Kenapa? Ruhnya gelisah. Mandi pakai air apa? Comberan, kayak gitu. Bersih nggak? Nyaman nggak? Tambah kotor. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang bertambah tambah jauh. Dia sholat, habis sholat dia merasa, gua udah sholat, suci dah, ya. Udah soleh. Maka hati-hati berhijrah. Hati-hati berguru. Al-Islam minad-din. Berguru itu adalah
kunci benar beragama. Kalau salah berguru, nanti salah cara beragamanya. Banyak kawan kita dulu teman ngopi, teman sarapan, ya sekarang nggak mau lagi ngopi. Kenapa? Cuma karena beda sarung sama celana jingkrang. Ya, ini fakta Pak. Ini pengalaman saya maksudnya. Nggak tahu kalau antum di sini sama. Loh kok ada orang bertambah ilmu agamanya, bertambah permusuhannya ke sesama mukmin? Aneh nggak? Terus gimana dengan ayat innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Iman di mana? Taruhnya di pakaian atau di kolbu? Apa di jenggot? Berarti yang jenggotnya paling banyak, imannya paling berat. Oh, gitu. Dikit. Tapi kebanyakan orang Jambi nggak berjenggot. Cowok nggak sih? Pakai jenggot lah Pak, dikit. Nggak usah malu, nggak usah dengerin ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan risih. Dia belum tahu kalau cowok berjenggot itu gagah. Maaf ibu ya. Apabila kita masuk sholat, di kain ada kotoran, teringat terus. Jika di kolbu ada ingatan duniawi, nyantol nama makhluk di kolbu, masuk takbir, nama selain Allah belum dibuang, inilah yang mengganggu orang sampai akhir sholat. Jadi kalau ingin bertanya, cara cepat khusyuk gimana? Cara cuma satu, taubat qalbiyah. Taubat qalbu. Taubatkan qalbumu. Karena yang dipandang Allah qalbu. Yang Allah pandang qalbu, berarti yang diterima apa? Qalbu. Allah tidak terima zahirnya. Maka mohon maaf, mau celana jingkrang ataupun pakai sarung, atau sarungnya pun dijingkrangkan, pakai serban, pakai gamis, pakai jubah, mohon maaf, jika kolbunya tidak merasa hina di hadapan Allah, jika di kolbunya masih ada nama-nama selain Allah, Allah cemburu dan tidak memandangnya. Pernah lihat, mohon maaf nih bapak-bapak, istri kita kalau cemburu gimana? Wajahnya dibuang nggak? Gitu ya, benar Bu ya. Sama Allah, jika sudah melihat ada nama selain namanya di dalam kolbu, dia akan berpaling. Dia akan berpaling. Kapan Allah mulai melirik? Jika di kolbu mulai menyebut namanya. Inilah makna ayat fazkuruni azkurkum. Sebut aku, pelan-pelan sebut namaku. Siapa namaku? Yang nurunin Quran siapa namanya? Yang nurunin Quran siapa namanya? Tuhan kita siapa namanya? Allah. Sebut namaku, aku akan sebut namamu. Itu terjemahan. Tapi kalau tafsir lain. Duluan mana yang menyebut? Makhluk apa khalik? Khalik apa makhluk? Duluan kita Pak Allah. Maka ciri-ciri kita disebut oleh Allah dengan kekodimannya, karena dia huwal awwal wal akhiru, dialah yang maha awal. Ciri-ciri kita disebutnya, lisan ini mudah menyebutnya, qalbu wajilat qulubuhum, qalbu bergetar ketika memasukkan namanya. Pernah jatuh cinta Pak? Jangan sama cowok, sama cewek. Pernah disebut nama dia, pernah berdesir nggak? Dulu, sekarang udah enggak. Kalau iya, mati, kata orang Padang, mati toga. Tahu nggak? Mati rasul. Bukan, lalu berdiri mati. Kalau tiap hari kita berdesir, bisa jantungan, mati kita. Maka getaran kolbu diberikan awal kita jatuh cinta atau kita sedang rindu. Makanya kalau malam takbiran jauh dari kampung, nangis gak? Saya kira si bapak di samping saya nangis karena rindu kepada Allah dan Rasulullah. Saya tanya, yang tenang bapak,
Si bapak, saya ingat kampung saya. Ya salah. Kirain dia ingat kepada Allah, ternyata ingat kampungnya. Tapi tidak salah, karena dia hanya diajarkan hari raya itu pulang kampung. Padahal hari raya itu pulangnya ruh kepada Allah. Makanya orang takbir. Coba, kalau kita takbir nyembelih, berarti menyembelih itu hari rayanya ruh yang ada di hewan itu. Dia senang sekali kalau yang menyembelihnya nyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Ruhnya senang dan ridha dan mengatakan, aku berpulang kepada yang mempunyai ruhku. Makanya itu hewan-hewan ternak yang disembelih dengan nama Allah girang, Pak. Kita baca nama Allah yang kita baca saat hari raya. Itulah hari rayanya semua hewan, jika dia disembelih dengan nama Allah. Kajian bid'ah baru dengar. Ya, coba kalau baca takbir itu ngapain? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi semangat, lagi berhari raya. Bapak Ibu, saudara-saudariku makan Allah yang masih punya kolbu, coba sekarang tidak membayangkan diri lebih mulia dari yang di samping, kanan, kiri, depan, belakang. Sudah belum? Sudah, ya. Coba dalam hati katakan, ya Allah, aku belum tentulah lebih mulia dari orang di hadapanku, daripada orang di belakangku, orang di samping kanan dan kiriku. Coba katakan itu. Coba pejabatannya semua pegang dadanya. Ya Allah, sama-sama. Ya Allah, daku hambamu yang hina. Aku lebih hina dari yang di depanku, dari yang di samping kanan dan kiriku. Begitu juga orang yang di belakangku. Buka matanya. Nah, kalau takbir, mau takbir, ini teknik mau khusyuk. Pegang dulu dada sebelum takbir. Katakan, ya Allah, aku hina, hambamu hina, hanya engkau yang mampu membersihkanku. Baru takbir, kecilkan diri, baru sah takbirnya. Allahu Akbar. Saya pastikan khusyuk walaupun cuma 1 menit. Lumayan. Belajar khusyuk. Nanti takbir lagi, merinding lagi. Takbir lagi, merinding lagi. Begitulah terus. Setiap hari takbir, merasa diri kecil, hina. Gampang kok, ya? Gampang merasakan kehinaan diri. Coba sekarang pejam lagi matanya. Coba ikuti, pejam matanya. Coba bayangkan, hari ini ya Allah, mataku bermaksiat, mataku melihat yang haram ya Allah. Aku tahu itu haram ya Allah, tapi aku menikmati ya Allah. Betapa munafiknya hambamu ini ya Allah. Buka mata lagi ya. Jangan lama-lama, ntar nangis semua, nggak jadi ngaji kita. Betul mata hari ini ngeliat yang haram? Sama, mata saya juga sama. Kita tahu itu haram, tapi mata kita manjakan, pakai ngeles lagi. Laka nazratul ula, bagimu pandangan pertama. Dilama-lamain pertama ya. Kita munafik. Maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, murid Abu Hurairah mengatakan, apa kata beliau? Aku bertemu sahabat Nabi, dan hampir setiap mereka merasa dirinya munafik. Loh, kok ada orang hari ini baru hijrah, baru ngaji, merasa dirinya lebih benar dari Ustaz Kiai yang sudah belasan bahkan puluhan tahun ngabdi untuk. Aneh ya? Kok sudah mulai berani membid'ahkan guru yang dulu mengajarkan dia? Aneh. Kok sudah mulai berani mencari-cari kesalahan gurunya? Dia lupa kesalahan dirinya. Itu aneh. Ini Sayyidina Hasan Al-Basri. Maka beliau ketika dibacakan surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah
kalau diterjemahkan secara bebas. Kapan orang beriman itu kalbunya lembut sehingga tersentuh disebut nama Allah, tersentuh disebut nama Muhammad Rasulullah? Kapan? Sayyidina Al-Hasan Al-Basri didengarkan bacaan ayat itu, dia langsung pingsan, berjam-jam baru bangun. Di satu riwayat disebutkan 2 hari dia baru bangun, pingsan. Ada orang begitu. Betapa kerasnya hati saya, hati kita semua. Dari tadi kita sebut nama Allah, kok enggak bergetar ya? Ya. Mungkin karena di mata masih menyimpan maksiat yang belum ditobatkan. Oleh karena itu, tobat mesti setiap saat, bukan lagi setiap hari, setiap saat. Bukan nanti, loh Buya, berarti taubat sambalado. Bukan. Namanya taubat tawabin. Apa arti taubat tawabin? Taubat orang yang mengulang-ulang tobatnya. Jangan tunggu nanti mau mati. Ada yang tahu matinya kapan? Mungkin nanti ada yang pulang, Allah cabut nyawanya di jalan, tiba-tiba tabrakan. Ada yang gak nabrak, tapi dia nabrak pohon. Kawan saya salam-salaman, dia bilang saya pamit ya, maaf kalau jarang ketemu. Ternyata itu pamit terakhir. Malam-malam jam 3, mau menjelang jam 4 sebelum subuh, dia pakai motor pulang ke daerah Tangerang. Tiba-tiba dia nggak nabrak siapa-siapa, tapi dia menabrak pohon. Kepalanya retak pecah, pendarahan. Allah jemput. Tapi kami saksi semua dia orang baik. Meninggalnya di saat dia merindukan Allah dan Rasulnya. Ternyata dia kalau di motor nyebut nama Allah, Allah, Allah. Kita lagi sholat pun gak ingat Allah. Benar. Gimana lagi makan? Gimana lagi jalan-jalan? Gimana lagi kawin? Rasulullah SAW ingat Allah fi kulli ahyan. Begitu kata Sayyidatuna Aisyah. Hadis Imam Muslim, hadis sahih, hadis Bukhari bahkan ada lafaznya bahwasanya Rasulullah mengatakan, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasil hayy wal mayyit. Nabi itu ingat Allah setiap saat, maka ruhnya hidup, kalbunya hidup. Karena beliau mengatakan orang yang ingat Allah itu hidup, orang yang lalai kepada Allah itu bangkai. Betapa banyaknya orang hari ini bangkai berjalan. Bangkai berjalan bagi. Wajar kalau kesambar setan. Wajar jika wajah sudah mulai berubah. Saudara-saudariku yang mulakan Allah, maka kita datang setiap hari kepada Allah. Satu makom aja diulang-ulang, makom taubat. Mau ngamalin? Mau ngamalin? Tidak pakai hitungan lagi. Cukup katakan, mata dipejam, dada kita pegang. Astaghfirullah. Ikuti. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa mataku, mata yang memandang kepada yang haram tapi menikmatinya. Ya Allah, ampuni pendengaran telingaku yang masih mendengarkan berita-berita gosip, mendengarkan aib-aib orang lain, dan juga sangat menikmatinya. Ya Allah, astaghfirullah. Ampuni lisanku ya Allah. Kadang aku menyakiti saudara sendiri, kawan sendiri, tapi kami tidak merasa ya Allah. Astaghfirullah. Turun ke tangan ya Allah. Tangan kami pernah memegang yang haram, mengambil yang haram. Kaki kami ya Allah pernah melangkah kepada yang haram. Perut kami ya Allah pernah dimasuki makanan yang haram. Kemaluan kami ya Allah pernah
menikmati, terangsang kepada hal yang engkau tidak ridhai. Dari ujung rambut, ubun-ubun, iktikadkan astagfirullah, mengalir ke wajah, astagfirullah, mengalir ke dada, perut, kanan, kaki, semuanya sampai ujung kaki. Mandikan diri dengan nama Allah. Astagfirullah. Pegang lagi dadanya. Ya Allah, di hati kami ya Allah ada nama selain Engkau. Ya Allah, di hati kami ada penyakit yang membusukkan hati ini, yaitu sombong ya Allah. Merasa lebih baik dari orang sekitar ya Allah. Merasa lebih alim daripada orang sekitar ya Allah. Merasa lebih dermawan dari orang sekitar ya Allah. Allahumma ya Allah, yang maha tahu busuknya hati kami, kotornya jiwa kami. Jika Engkau tidak membersihkannya ya Allah, maka tiada lagi yang dapat membersihkannya ya Allah. Maka malam ini ya Allah, dengan namamu Ghaffar, Ghafur, Maha Pengampun, ampunkan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari dosa yang zahir sampai dosa yang batin, dari dosa hati sampai dosa nafsu. Al-Fatihah. Allahumma Suratul An'am Amin. Usap mukanya. Ketika ada malaikat Munkar Nakir dikubur, di dunia, di bumi ada malaikat Raqib Atid berpasangan. Malaikat ini akan menulis dosa-dosa dari mata, dari telinga, dari kolbu. Jika hari ini tidak ada istighfar, maka berdasarkan hadis ini, saya saksinya dengan hadis Nabi yang sahih itu, dosa kita yang tadi siang insya Allah Allah ampun. Amin. Alhamdulillah. Mungkin masih ada yang meraba-raba, ini kok saya nggak tersentuh, teman saya tersentuh, kok teman saya nangis, saya tidak nangis. Tangisilah itu, ya Allah, temanku nangis, apa masalah hatiku sehingga aku tidak bisa tersentuh? Tangisi itu Pak, pulang tangisi itu. Kawan kita merinding, kita nggak merinding. Tangisi itu, apa masalah hati kita? Apa masalah kolbu ini? Jangan-jangan kolbu ini sudah dikuasai selain Allah. Karena syaitan mengalir di semua pembuluh darah, dia bisa mengepung jantung. Harapan kita cuma satu, getarkan nama Allah di kolbu, maka semua syaitan akan kesetrum, dia akan keluar. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, jika ada orang azan, maka syaitan lari dan dia kentut seperti orang masuk angin, dan kentutnya besar, kadang lebih besar dari toa. Yang dengar cuma ahli kasyaf yang kolbunya dibukakan. Tapi untunglah kita nggak diperdengarkan. Coba bapak ini setiap kali azan dengar kentut setan, dengar kentut kawan aja kita jijik, apalagi kentut setan. Akhirnya dia cari tempat buang air kecil, yang tempatnya tutup dan jauh. Disitulah mereka bersembunyi. Maka kalau masuk ke kamar mandi harus baca doa. Kalau berwudu mesti di kolbunya menyebut nama Allah. Kalau nggak wudunya ditemani seorang syaitan namanya walhan. Inilah yang membuat orang bolak-balik wudu bisa setengah jam. Ya, itu akibat masuk ke tempat wudu tidak baca doa, dan lagi wudu tidak menyebut nama Allah dalam kolbu. Bahaya Pak. Coba saya tanya, kalau ada perintah di Quran wajib atau bukan? Di Quran dibedakan zikir pagi sore dengan zikir secara umum.
Dalam surah Ahzab dikatakan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Berarti wajib. Nabi tidak mau membebani sahabat, maka diajar mulai dari 10, 25, 33, 70, 100. Sayyidatuna Sofiyah 4000. Nabi ajar. Lalu Nabi ajarkan zikir tanpa batas. Tapi ada yang gagal faham, dikira zikir tidak boleh ngitung. Itu gagal faham, nggak ngerti hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi nyebut 33 ngitung nggak? Subhanallah, 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 subhanallah. Hitung nggak? Kata si ustaz, nggak boleh hitung-hitung zikir. Terus gimana hadis Nabi ngitung-ngitung zikir? Maka saya tanya, kalau Nabi zikir 33, kita kelebihan 1, bid'ah nggak? Karena kalau bid'ah finnar. Kullu bid'atin, tuh hafal semua. Kayaknya ini korban semua nih. Ada yang hore di belakang. Kayaknya pengurus sama imam kita korban dinar-narkan sama orang ya. Saya mau tanya lagi, kalau kita zikir Nabi 33, kita baca 32, kurang 1, bid'ah nggak? Ya, mulai bingung. Mulai bingung. Angka 10, angka 25, 33, 34, 70, 100 itu contoh, 4000 itu contoh. Itu contoh aja. Boleh lebih, boleh kurang. Kenapa boleh kurang? Itu buktinya Nabi pernah baca subhanallah ba'da salat cuma 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. Sesekali amalin itu. Ya Pak Imam ya. Nanti kalau ba'da salat, terutama zuhur. Zuhur itu bacanya jangan cepat-cepat, tapi lama. Subhanallah, subhanallah, 10 kali cukup. Amalkan sunnah di Sahih Bukhari, Nabi mengulang-ulang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ba'da salat cuma 10. Sesekali kalau waktu agak luang 25, ditambah tahlil la ilaha illallah 25. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan hadisnya sahih. Tuh ada Pak dalam hadis tahlil subhanallah, subhanallah, subhanallah 25. Alhamdulillah, alhamdulillah 25. Allahu Akbar, Allahu Akbar 25. La ilaha illallah 25. Kalau 4 ini 25, jadi berapa? 100. Boleh lebih? Masuk neraka loh kan? Nabi cuma kasih contoh. Seandainya lebih 1 atau lebih 1000 itu bid'ah, maka Sayyidatuna Sofiyah ahli bid'ah. Abu Hurairah itu kalau zikir tiap malam 12.000. Ayo, ada yang bisa zikir 12.000 tiap malam? Ada ya? Ada. Benar. Sekarang masih ada ilmunya. Itulah ilmu yang diturunkan kepada tarekat-tarekat sufi. Kita taunya tarekat gila, ya. Nggak begitu cara memahami, nggak ngerti, uskut diam. Ada kok dalilnya itu. Maka menghitung zikir itu bagian dari sunnah. Sunnah ini yang melakukan orang-orang torikoh. Kalau kita nggak sanggup melakukan, jangan bilang masuk torikoh gila. Cuma karena ada mantan dukun atau mantan orang kebatinan belajar tarekat gila. Kawan saya S2 gila Pak. Mau bilang masuk UIN Jakarta gila, mau? Gimana? Ada orang menikah stres, enggak? Kita mau buat kaidah jangan menikah nanti stres, gitu. Kenapa orang nggak ada yang ngomong begitu? Tapi giliran belajar zikir, terus ada yang satu orang oleng, kita pukul rata. Alhamdulillah saya belajar toriko banyak. Bapak mau tahu toriko saya apa aja? 1. Naqsyabandiyah, Khalidiyah. 2. Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Terus Syaziliyah,
Idrisiyah, lalu mengambil aurat-aurat Tijaniyah. Apalagi ada lagi thariqah lain, masih banyak. Ar-Razi gila nggak? Kalau ada orang gila doktor, antum jadi gila aja semua. Gimana bang? Ada orang gila seganteng nih bang? Serius amat bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan sembarangan komentar. Hati-hati. Allah melarang dan mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan komentar kalau nggak paham. Termasuk ngomentarin orang yang khuruj 3 hari. Kalau nggak mau keluar, nggak usah keluar, nggak usah bicarain orang. Ya. Oh si Anu dia ninggalin keluarganya, itu kan salah dia, bukan salah semua. Bapak tahu malam tadi saya cerita, murid Imam Malik, kawan Imam Syafi'i, namanya Ibnu Qasim. Waktu itu belum ada thariqat, belum ada jemaah tabligh. Ini nggak bela siapa-siapa, ini biar paham aja. Ibnu Qasim baru menikah, beberapa bulan ditinggal istrinya hamil. Sampai di Madinah, dia orang Mesir. Sampai di Madinah ketemu Imam Malik. Ilmunya Imam Malik ini luar biasa. Padahal Imam Malik satu hadis bisa diulang. Hari ini baca, bulan besok ulang lagi, minggu besok ulang lagi. Diulang-ulang banyak. Tapi Imam Malik ini wali Allah. Imam Malik ini kekasih Allah, kekasih Rasulullah. Jika disebut nama Rasulullah, matanya langsung tertunduk. Imam Malik tidak berani baca hadis kalau belum mandi, walaupun sakit demam. Satu kali datang seseorang kepadanya, Imam Malik sedang demam. Saya nggak sanggup jadi Imam Malik, nggak sanggup Pak. Kata seorang ini, padahal sudah ditahan-tahan oleh penjaganya, tapi orang ini sanggup terobos. Kata dia, wahai Imam Malik, apakah ada hadis mengenai A, B, C, D? Banyak pertanyaannya. Akhirnya beliau mengatakan, tunggu, saya berkeringat, saya mandi dulu. Beliau mandi, dia pakai baju yang bagus, seperti beliau hendak bertemu seorang pejabat. Selesai, dibacakan hadis. Lalu orang itu minta ijazah. Apa kata beliau? Sungguh hebat kalian. Malik belajar begini 40 tahun, kamu cuma belajar berapa menit. Minta ijazah. Beberapa hari minta ijazah, tapi dikasih juga. Imam Malik, kenapa ditanya oleh orang, kenapa wahai Imam Malik? Karena aku sedang ingin menyebut nama kekasih Allah. Dan beliau di masjid. Di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Imam Malik setiap malam mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Amalnya cuma 2. Kalau masuk kota Madinah turun kendaraan, kalau jalan copot sendal. Kayak orang gila nggak? Tapi di zaman itu tidak ada yang berani mengatakan Malik orang gila. Semuanya tersipu malu melihat Imam Malik jalan kaki nyeker masuk ke masjid. Gimana kita Pak? Itu Rasulullah sudah wafat. Gimana kalau Rasulullah masih hidup? Adabnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh sekarang askar-askar betul-betul enggak sopan. Kita mau menyapa Rasulullah berkata haram, ya haji haram. Benar enggak? Pernah dibentak enggak? Pernah dibentak enggak? Ya haji haram. Emang yang enggak bisa bahasa Arab. Kita juga bisa ngomong bahasa Arab kok ya. Ya haji haram. Saya malas dengar itu. Ya. Dulu, nah ini pernah saya ceritakan di tempat lain. Syekh Sya'rawi ahli tafsir di Mesir. Beliau badannya tinggi, orang Mesir tinggi-tinggi. Ulama waliullah. Mengerti ilmu yang zahir dan juga yang batin, yang tampak dan tidak tampak. Dia masuk ke raudhah. Di situ dia ciumlah pagar kuburannya Rasulullah SAW. Syirik enggak? Kata kawan kita, Ustaz nih, ente jangan berlebihan. Rasulullah itu bukan Tuhan.
Kata kawan, Ustadz loh ya. Dahsyat, saya gergetan loh Ustadz tuh. Kalau anak kita jewer, ini Ustadz, bapaknya orang lain. Akhirnya Syekh Sya'rawi ambil lehernya orang Arab. Orang Arab itu kan gak terlalu gede, Arab Saudi. Ambil jidatnya, dicium. Kaget ya, karena Syekh Sya'rawi gede. Kaget ya. Syekh Sya'rawi nanya, "Hei Askar, aku cium engkau barusan, apakah ini syirik?" Bingung dia, nggak bisa jawab. Cium istri syirik? Mana kaedahnya mencium itu syirik? Kata si Ustadz sekarang, cium mushaf syirik. Nabi tidak pernah buat. Apa-apa lagi ini ajaran? Ya, ada Ustadz begitu? Jadi yang sebelum tidur nyium-nyium foto orang, ngomong, ente musyrik semua. Gimana? Itu nggak perlu dalil, Pak. Nggak perlu dalil sama orang begitu. Jadi kita sama orang begitu cukup pakai amal, pakai kecerdasan, kearifan. Habis itu Askarnya diam, dicium sang waliullah. Mungkin dia tobat setelah itu. Mungkin dia tobat setelah itu. Satu kali Sayyidina Muawiyah, ini lawan politik Sayyidina Ali. Ini sahabat ini bertengkar juga masalah politik. Maka jangan heran kiai sama kiai tengkar masalah politik, biasa aja. Jangan kemudian membela kiai yang sama pilihan sama kita, biasa aja. Kan guru kita semua. Sayyidina Muawiyah melihat ada orang ditegur karena menyentuh bagian yang bukan Hajar Aswad. Cium-cium di peluk-peluk itu bagian bata itu. Tapi itu bukan Hajar Aswad. Kata orang, syirik, bid'ah. Dalam hadis yang sahih Muslim, Sayyidina Muawiyah mengatakan, tidak ada satu jengkal pun, satu mili pun di Ka'bah ini yang tidak berkah. Semua diberkahi. Kenapa? Karena di situ Rasulullah dulu pernah bertawaf. Dalam satu riwayat yang ada yang memperdebatkan riwayat ini, tapi saya percaya riwayat ini. Sayyidina Bilal mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah? Ya Bilal, lam narak. Kami lama tidak melihatmu. Di mana Sayyidina Bilal tinggal? Setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, dia minta izin jihad ke Syam. Setelah sekian tahun Rasulullah mengunjunginya. Kata Rasulullah dalam mimpinya, wahai Bilal, kenapa engkau tidak pernah muncul? Ini perintah. Bilal, ziarahlah ke kuburanku. Wali-wali Allah gitu, Pak. Kalau ke sono ada isyarat dulu. Kalau kita mau berangkat tuh pakai syahwat, pakai nafsu. Apalagi mau deket-deket pembelian ini ya, biar dipanggil Pak Haji, Pak Umroh. Sayyidina Bilal datang ke sana. Baru sampai di Madinah dia terperangah. Dia lihat, dia kenang semua tempat yang diinjak Rasulullah. Sampai di Madinah dia ambil pasir yang dulu dia ingat Rasulullah pernah menginjak pasir itu. Kayak ambil digini-gini. Dia merindukan Rasulullah SAW. Begitulah orang rindu. Al-hubbu yu'ni wa yusib. Rindu itu kadang bikin orang setengah gila. Tapi itu bukan gila. Makanya ada kitab judulnya Laila Majnun. Laila Majnun, kegilaan orang jatuh cinta. Benar gak? Ya, jauh dikejar. Benar. Betul ya? Dulu zaman-zaman yayangnya dulu kena hujan, ya, dijemput pakai payung nggak? Coba teman kita, bro, ada lagi kehujanan nih, jemput dong. Ente pulang aja sendiri. Giliran udah cintrong, tunggu deh ya. Gitu kita kalau cinta, emang gila. Orang cinta itu gila. Apapun yang dilakukan di luar batas manusia normal.
Sayyidina Bilal itu Bilal. Nama pasir aja dia ingat. Lain dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dari Umar. Sayyidina Abdullah, kenapa sahabat tidak perlu maulid? Karena sahabat cukup mengenal Nabi, lalu mengunjungi tempat Nabi dulu pernah duduk berdiri jalan. Itulah maulidnya mereka. Sayyidina Abdullah bin Umar setiap hari kerjaannya, kalau nggak ngajar dagang ngapain dia? Dia mencari tempat yang Rasulullah dulu jalan di situ. Itu kerjaannya. Itulah cara beliau bermaulid. Kawan saya rindu sama gurunya. Di surau nggak ada orang, maka dia ambil tasbih dan nggak bilang siapa-siapa. Hukumnya apa? Halal apa haram? Ada tasbih di surau, punya guru sudah meninggal. Kawan ini baru pulang kampung rindu, dia lihat ada tasbih gurunya, dia menangis. Dia lihat kiri kanan nggak ada orang, dia ambil bawa pulang, dia ganti tasbih yang baru. Gimana? Halal? Secara hukum fikih sih nggak halal, tapi secara bab cinta entah, saya nggak bisa bilang. Orang cinta kadang adatnya tiada, maka saya maklumi. Ini tangan saya dulu luka-luka, padahal Ar-Razi bukan orang suci. Luka-luka karena ditarik, tangannya kayak durian. Tapi saya maklumi, maka tolong maklumi juga yang jaga. Jangan marah-marah sama mereka. Mereka juga lebih cinta. Tiba-tiba berani. Itu mereka biasanya nggak berani melayani orang. Tapi karena cinta pun jadi berani. Tapi ingat, antum itu begitu kepada guru bukan karena si guru, tapi karena dalam diri guru ada warisan sang maha guru Rasulullah SAW. Maka jangan gagal memandang guru. Guru itu bukanlah sang maha guru. Guru itu cuma pewaris. Pewaris tidak pernah sempurna. Yang sempurna hanya Rasulullah SAW. Rasulullah sempurna. Apakah beliau merasa sempurna? Beliau tak pernah merasa sempurna. Bagian terakhir, jam 9 ya. Nabi Muhammad SAW. Satu kali kata Sayyidatuna Aisyah, aku sedang menjahit bajuku. Bayangkan, istri Rasulnya Allah tidak gengsi menjahit baju, nggak nuntut macam-macam. Dulu pernah nuntut, maka Nabi tinggal semua istrinya sebulan. Istrinya nuntut kemewahan dunia, istrinya nuntut supaya dikunjungi lebih banyak. Kok banyak sama sahabat bukan sama kami? Nabi istrinya banyak, tapi Nabi cuma sebentar-sebentar di rumah istrinya. Nabi lebih banyak bersama sahabatnya. Istrinya nuntut supaya suaminya selalu bersama dia. Maka Nabi diperintahkan Allah lewat isyarat qalbunya, tinggalkan, disebut ila. Nabi bersumpah tidak akan datang ke rumah istrinya sebulan. Karena istrinya nuntut jatah lebih banyak, hari lebih banyak. Maka pesan saya kepada para istri, kalau suami ngaji, dakwah, berjuang, udah lepaskan. Jangan cemberut kalau suaminya pulang ngaji telat. Ya, ibu-ibu ya. Kalau perlu ajak istri Pak ya. Biar satu kolbu, biar gurunya sama, pemahamannya sama, sehingga kalau kita kemana-mana dia tidak akan melarang. Sayyidatuna Aisyah, beliau menjahit. Dulu ada lampu, jangan bayangin lampu begini. Dulu lampu, Bapak, abang ini masih dapat nggak masa lampu yang dipakai tembok itu apa? Semprot. Sohe namanya begitu. Namanya jelek amat ya. Lampu damar. Kita nyebutnya damar. Karena dia pakai minyak dulu di zaman awal, pakai minyak kemiri. Taruh di situ. Ternyata lampu itu padam. Sayyidatuna Aisyah cari-cari jarum. Jarumnya ternyata jatuh. Dicari-cari.
gak ketemu. Dihidupkan lagi lampunya, gak ketemu. Mati lagi lampunya. Tiba-tiba Rasulullah ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Humairah. Salam atasmu wahai kekasihku yang berpipi merah cantik, merah delima. Pernah muji istrinya? Pujilah istri. Jangan ngomong di rumah gitu-gitu aja. Puji istri kita, ya. Rasulullah puji istrinya. Bahkan jangankan istri, Rasulullah memberi nama untuk hewan-hewannya. Dikasih nama. Baginda Nabi Muhammad SAW masuk, kepalanya masuk lebih awal. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Dari wajahnya terbitlah cahaya sehingga aku melihat di mana jarum itu jatuh. Tapi Nabi tidak boleh memperlihatkan wajah ini setiap saat. Itulah wajah yang lebih indah dari wajah Sayyidina Yusuf. Yang mana Sayyidina Yusuf ketika dilihat oleh ibu-ibu arisan, itu ibu-ibunya cantik-cantik Pak. Maklum ibu-ibu terawat. Antum gak puji-puji istri karena gak mau modal dikit lah ya. Rawat istri kita. Lalu ketika Sayyidina Yusuf lewat, ibu-ibu tidak sabar melukai tangannya. Benar. Itu ilmu debus Thariqat Al-Yusufiyah. Cuma memandang wajah fisik Sayyidina Yusuf, semua ibu-ibu terpana dan tidak sadar melukai, bukan memotong, melukai, luka. Dan mereka tidak merasakan sakit sama sekali. Coba bayangkan jika ada orang meninggal, ruhaniah Rasulullah menemaninya, apakah dia merasakan sakit? Coba bayangkan sahabat Nabi ketika tombak mengarah kepada Rasulullah waktu perang Uhud, dia kemudian berdiri di hadapan Rasulullah. Rasulullah akhirnya hanya sedikit hampir terkena tombak, tapi tombak tembus di dada orang. Tapi dia tidak merasakan sakit karena dia ingin menyelamatkan kekasihnya Rasulullah. Ada orang begitu untuk Rasulullah yang mau berkorban. Apakah mereka musyrik? Enggak, mereka tidak musyrik. Itulah cinta. Apa kata mantan budak Rasulullah yang dimerdekakan? Nabi kalau beli budak dimerdekakan. Namanya Sauban ini budak, orang hina, lalu diangkat jadi orang mulia di sisi Rasulullah. Lalu setara dengan sahabat yang lain, bekerja seperti biasa. Tapi Sauban ini setiap kali kerja yang dia lihat gerak Nabi, pulang ke rumah yang dia lihat wajah Nabi, maka dia cepat datang kepada Rasulullah lalu menangis mengatakan, ya Sayyidi ya Rasulullah, apa yang terjadi pada diriku? Jika aku pulang yang aku rindui cuma dirimu. Begitu sahabat merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah satu kali didatangi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bawa ayahnya, Sayyidina Abu Bakar bawa ayahnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar bawa ayahnya, sang ayah mengeluarkan tangan ingin bersyahadat, ini masuk Islam. Lalu Rasulullah mengeluarkan tangannya juga, menerima baiat syahadat daripada ayahandanya. Di situ Abu Bakar yang selama ini gak berani memandang wajah dan tangan Nabi, melihat tangan Nabi keluar, dia lihat bercahaya dan dia menangis. Abu Bakar gak sanggup lihat wajah Nabi. Saya bukan Nabi, lihat aja. Rasulullah wajahnya tidak sanggup dilihat oleh para sahabat, kecuali seorang sahabat yang belum kenal itu Rasulullah, seorang perempuan yang mempunyai domba. Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mengatakan, wahai ibu-ibu, izinkan saya
ngambil dombamu yang kurus kering. Si ibu-ibu izinkan. Lalu Nabi pijit-pijit itu domba, Nabi sholawatin lah, doain. Lalu dikeluarkan susunya. Keluar susunya, mustahil secara akal. Akhir si ibu ini lihat, siapa ini orang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia lihat. Sedangkan Abu Bakar gak berani. Abu Bakar begini terus. Abu Bakar merasa gak pantas memandang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya meninggal Rasulullah yang mampu bercerita wajah Nabi si ibu itu. Inilah hikmah. Inilah hikmah. Jadi orang agak dablek. Tahu dablek? Ya, ada hikmah itu. Maka kita nggak boleh juga suuzon sama orang yang memang kadang-kadang adabnya kurang pas. Mungkin dia orang Badui. Orang Badui datang, itu dilangkai semua. Sampai sini. Aina Muhammad? Yang nama Muhammad siapa? Enggak ya, benar. Lalu orang tunjuk, nggak berani. Kalau orang Jawa begini. Ini orang Jawa. Kalau orang Jambi, oh, Muhammad. Ya, Jambi sama Padang 11-12 lah ya. Sama lah. Walhasil Nabi kemudian senyum. Kata dia, Muhammad. Masya Allah, manggil Muhammad. Jadi yang manggil Muhammad itu mungkin lagi kerasukan Badui. Apa kata dia? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, cukup sayangnya aku dan Muhammad, dan jangan sayangi semuanya selain kami berdua. Nabi marah gak? Enggak. Nabi cuma bilang, jangan begitu bro. Rahmat Allah tidak sempit. Hal dayyaqta rahmatullah? Apakah engkau menyempitkan rahmat Allah? Nabi pelan-pelan, tapi Nabi senyum Pak. Nabi kalau senyum, semua sahabat langsung senyum. Tapi Nabi senyum tidak pernah tertawa. Kalau Ar-Razi ketawa juga, tawanya bunyi, karena Ar-Razi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara bukan Allah, sudah 9 lewat seperempat. Menceritakan Nabi seumur hidup pun tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Semakin diceritakan tambah rindu. Semakin, ini saya baru cerita Pak, gimana antum mimpi ketemu Rasulullah. Ini baru saya cerita gimana Rasulullah di hadapan sahabat Rasulullah. Maka kita cukup sesali diri, apa gerangan kolbu ini kok tidak tersentuh nyebut nama Nabi, kok belum pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah sholawat. Saya tutup dengan ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jika Allah dan para malaikatnya sholawat, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, malulah kepada Allah, malulah kepada malaikat Allah, bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan satu salawat, salawat Abu Ruh, Abar Ruh atau Abati Rasulullah. Baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. As-salatu was-salam alayka ya sayyidi ya abati ya aba ruhi ya Rasulullah. Dimaknai ya Allah, sampaikan salam Engkau, sampaikan cinta Engkau kepada baginda Rasulullah, ayah ruhani kami,
Ya Allah, sampaikan rindu kami, cinta kami, maafkan kepada ayahanda ruhani kami, Sayyidi Rasulullah